Visualnya benar-benar hangat banget, roti yang baru mateng dari oven. Langsung lapar, sabar, masih 1 jaman lagi untuk buka. Jangan batal di sini ya. Gimana nih Pak Warwes, teman-teman media? Mau batal dia. Oke, kita akan ngobrol teman-teman media dengan jajaran cast dan juga filmmaker, dan pastinya akan diawali oleh Pak Warwes. Ini senang sekali teman-teman media kembali bisa menyaksikan sebuah karya dari Star Vision setelah tahun lalu di Lebaran ada Komang, suasana romantis. Dan sekarang di tahun ini membawa suasana yang hangat di Seni Harga Naik. Silakan Pak Warwes, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman media? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana yang sudah nonton filmnya? Sedih. Problematik. Oh, problematik. Yang problematik ada di sana. Ade dan Ode. Mana? Rani sama Karman. Nah ini dia. Jadi saya bahagia sekali ya bisa berbagi karya ini. Star Vision memang selalu hadirkan film yang pilihan di Lebaran karena memang kita tahu Lebaran adalah hari yang sangat sakral, hari yang penting, hari yang seyogianya juga menjadi hari yang istimewa bagi siapapun dalam melakukan hal-hal apapun di periode tersebut, di momen tersebut. Dan tentunya dengan nonton di bioskop pun diharapkan ada film yang bisa menambah sakralnya momen yang dimana kita berkumpul dengan keluarga, dan film ini berbicara tentang bagaimana kita jadikan waktu yang berharga ini menjadi waktu yang juga bisa kita kembali memeluk keluarga kita, bersama keluarga kita, dan mencari kebaikan-kebaikan tanpa kita malu untuk, kan kita kadang-kadang suka menunda ya karena gengsi atau malu atau apa gitu. Tidak bisa untuk begitu saja bisa berdamai. Tapi menurut saya inilah hari berdamai, dan Seni Harga Naik sebuah tontonan yang akan membuka kita untuk berdialog. Saya sampaikan apresiasi saya yang terbesar ya bagi seluruh tim dari tim kreatif dan juga dari cast yang telah mendedikasikan seluruh energinya sehingga film ini memang begitu hangat, begitu menyenangkan. Saya sempat waktu dari pertama kali membuat cerita ini, saya pengen mendedikasikan film ini untuk ibu saya almarhumah. Tapi setelah saya jadi filmnya, saya rasa ini bukan milik ibu saya saja, ini milik semua orang, milik setiap ibu, milik setiap anak yang punya ibu. Ini adalah perayaan Lebaran tahun 2026, perayaan tentang keluarga yang seutuhnya. Semoga harapan saya itu bisa tercapai. Terima kasih. Terima kasih Pak Warwes, pembuka yang sangat hangat. Tentunya juga di tahun ini di mana Star Vision memasuki usia yang ke-31, saya akan ke Mas Mitu. Tentunya di usia 31 dari Star Vision ini selalu memberikan tidak hanya film dengan nuansa tema yang menarik, memberikan kehangatan, ada romansa juga. Tapi Star Vision ini juga memberikan ruang yang inklusif. Salah satunya juga dengan bekerja sama dengan sutradara perempuan, ada Mbak Dina. Nah, bagaimana nih Mas Mitu? Konsepnya sendiri, bagaimana prosesnya akhirnya bekerja sama dengan Mbak Dina, seperti apa? Iya, selamat sore semuanya. Oke. Ya, tentunya kita udah melihat potensial Mbak Dina ini dari film Dua Hati Biru ya, berkolaborasi dengan Mbak Gina, dan di situ kita melihat sisi yang mungkin gak semua sutradara punya, sisi yang detail-detail atau eksekusi yang menurut saya mungkin hanya sutradara perempuan yang bisa menangkap itu semua. Dan ya itu sih menurut saya. Dan saya juga mau bilang terima kasih karena Mbak Dina ini sabar banget. Tadi kalau kalian tahu salah satu karakternya itu ada anak saya yang paling kecil, yang jadi Tasya kecil, dan unik banget menurut saya karena yang biasanya istri saya bermain dengan Mbak Mir, kali ini
anak saya yang bermain dengan Romeo. Itu sih, saya bang, thank you banget. Terima kasih Mas Mitul. Ini memang merupakan kolaborasi kembali ya bersama Mbak Dina di film yang nuansanya sangat hangat. Ada Mbak Dina di sini tentu saja yang berhasil membangkitkan bagaimana konflik antara Bu Retno sama Mutia anaknya dan juga konflik di rumah itu sendiri. Tantangannya seperti apa Mbak Dina? Kita tahu bahwa untuk membangun konflik lalu juga memberikan kehangatan dan ini suasana di rumah itu kan pasti sangat complicated. Bagaimana Mbak Dina? Tantangannya seru. Ada berapa orang yang di sini rasa Tante Mer ini mirip banget sama ibu kalian? Kayaknya banyak deh. Kayaknya nggak berani angkat ya. Ada beberapa yang mirip sama Mutia. Banyak juga pasti. Jadi menurut aku Mutia sama Ibu Retno adalah dua tokoh perempuan yang sangat amat kuat. Sangat amat kuat. Mereka bisa kejar mimpinya masing-masing dan kelihatan banget mampu untuk sukses. Tapi problematikanya di dalam keluarga kan selalu ada, dan itu adalah bahasa cinta. Padahal awalnya dua-duanya cinta, dua-duanya sayang. Cumannya cara untuk menunjukkannya itu sangat berbeda. Seperti kalau aku nunjukin kasih sayangnya ke ibu, mungkin beda dengan ibu nunjukin. Mungkin kalau dari ibu mungkin masak terus taruh makanan di meja setiap saat biar kita ada makanan, itu adalah kasih sayang. Tapi buat seorang Mutia atau seorang anak seperti aku, is okay lah, kita bisa go food, ya nggak sih, gitu. Tapi itu satu bahasa yang kita harus paham, peka, dan juga menerima bahwa orang tua itu ada cara-caranya masing-masing gitu. Dan di sini Tante Mer dan Nadia sangat amat bisa menangkap itu sih, semua detail-detailnya, terus lirikannya, terus cara untuk nunjukin kasih sayangnya gitu. Itu membuat konfliknya sungguh terlihat dan bisa dicernakan dan bisa kita semua relate gitu sama itu. Tapi kalau value sendiri nih, karena kan masing-masing peran kalau misalnya kita lihat ada POV anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan point of view dari ibu. Dan ini tayangnya di Lebaran. Value apa yang akhirnya ingin disampaikan kepada penonton, Mbak Dina? Value-nya banyak sekali ya. Seorang ibu dan seorang anak padahal dengan cinta dan kasih sayang yang sama. Tujuannya itu sama, karena bahasanya itu beda, membuat banyak salah paham. Nah, semoga film ini menjadi satu film yang bisa jadi mulai dari bahasa itu, mulai kita cermin dan kayak, oh ya ternyata cara kasih sayangnya ibu itu nunjukinnya seperti ini, cara cintanya anak itu seperti ini. Dan itu saat kita mencerminkan diri sendiri, kita jadi lebih peka, lebih sabar, lebih menerima, dan pada akhirnya ada bahasa yang baru yang muncul. Terus bisa kita peluk hangat, walaupun kita bisa mungkin agak ego, masih nggak bisa minta maaf, nggak apa-apa. Karena rekonsiliasi itu kan bukan cepat ya, itu sesuatu yang satu hal yang berproses. Kita perlu waktu, kita perlu kesabaran, keberanian, dan mungkin Lebaran ini menjadi momen itu sih, untuk kita bisa berani melangkah, terus peluk hangat aja. Kalau minta maaf nggak bisa muncul, nggak apa-apa. It's a great step. Baik, berani minta maaf atau berani menunjukkan kasih sayang pada orang terkasih ya Mbak Dina ya. Saya minta tepuk tangan dong, bagaimana Mbak Dina bisa meng-create film yang sangat hangat, dan tentunya dari balik film ini ada Mas Rino di sini yang mengembangkan karakternya sebagai penulis. Karakter-karakter yang dibangun sangat banyak, sangat kompleks sebenarnya semua karakternya. Bagaimana Mas Rino pengembangan karakter di film ini? Menantang ya, udah pasti gitu, karena menariknya adalah di sini kita melihat, teman-teman juga sudah melihat gitu semuanya. Jadi memang kalau dari segi penulisan memang kita biasanya mulai dari karakter utama dulu, dan istilahnya kalau di sini itu adalah yang paling penting adalah Retno dan Mutia gitu. Kita mulai dari situ dulu, karakter seperti apa, value mereka apa, lalu nanti kita kembangkan di lingkungan mereka itu seperti apa gitu. Dan menariknya di sini di sini masing-masing itu adalah gimana cara memastikan semuanya bisa punya kedalaman gitu, yaitu gimana caranya kita ngasih value masing-masing ke karakternya gitu. Apa sih luka apa sih yang mereka yang mereka punya di dalam gitu dalam cerita ini berlangsung, dan bagaimana mereka
cara mencintai mereka gitu kepada keluarganya segala macam kayak gitu tuh. Jadi kita pastikan dulu masing-masing karakter itu punya value itu dulu gitu. Termasuk karakter-karakter lain gitu, misalkan nggak cuma di keluarganya gitu ya, misalkan kayak Bude Ida gitu, itu juga punya masalah keluarganya sendiri. Lalu Aci karakternya siapa? Rani ya, Rani sama Karman, barangkali Aci sama ini juga tadi juga lihat gitu, walaupun mungkin berarti komedi, cuman tetap aja yang keluar dari dialognya adalah hal-hal mengenai keluarga. Jadi memang kita semua karakter itu kita bungkus dalam satu tema, yaitu temanya adalah keluarga. Dan menariknya lagi, menurut saya pribadi juga yang menariknya adalah di sini pada akhirnya di antara semua perseteruan itu ini bukan lagi soal menang dan kalah gitu pada akhirnya, tapi bagaimana kita memandang keluarga kita dengan kesadaran yang baru gitu, dan bisa menghadirkan kehangatan untuk kita masing-masing gitu. Kira-kira itu sih. Baik, Mas Rino, menghadirkan kehangatan untuk